Nah, itulah alasannya kenapa saya pindah ke sini. Nah, jadi hasilnya seperti ini sobat soder. Ini setelah gadun saya pasang dan TV-nya pun menyala. Oh, dan gambarnya celing maknyus. Halo sahabat soder, berjumpa lagi dengan saya Cak Topir, si tukang solder abal-abal dari Topir Servis Candipuro. Kali ini seperti biasa ada TV rusak lagi. TV ini mereknya Nagoya atau TV Cina ini. Ini Nagoya. Yang kerusakannya katanya cuma berkedip-kedip lampunya. Nah, setelah saya encetkan, nah ini ternyata iya, ini LED-nya. Ini LED cuma berkedip-kedip. Ayo dimutilasi saja. Let's go. Nah, ini setelah saya bongkar tutupnya, dalamannya seperti ini sobat. Ini mesin Cina, mesin Wacom. Oh, ini pakai trafo tambahan untuk defleksi monitor, yang kali ini layar monitor komputer. Cabuti dulu kabel-kabel yang mengganggu pekerjaan. Dan pemeriksaan pada elko tidak ada yang hamil. Ini kelihatannya masih utuh, tidak ada yang kembung-kembung. Selanjutnya kita lakukan pengecekan saja di tegangan-tegangan dari area trafo ini seperti biasanya. Ayo dimutilasi bareng-bareng seperti biasanya. Nah, ini kita lakukan pengecekan di bagian tegangan-tegangan, sumber tegangan ini dari area power supply. Ini adalah elko primer pakai skala 250. Pakai AVO skala 250 ini. Ini untuk negatif di sini negatif. Nah, ini ada 300 volt lebih, berarti untuk elko ini masih normal. Kemudian untuk tegangan B+, ini adalah B+. Ini elko B+ ini. Nah, ini ternyata untuk tegangan B+ nya ngedrop ini harusnya ini 120 menjadi 25 volt saja ternyata. Ini ada juga mantul-mantul, ada kembut-kembut itu, nggak goyang-goyang. Tegangan goyang dompet. Cek juga semuanya ini untuk tegangan power. Ini harusnya 15 volt. Ternyata goyang-goyang di bawah 5 volt. Dan untuk tegangan IC gambar goyang, tegangan vertikal 5 volt goyang-goyang. Tadi semua tegangannya bergoyang ini sobat. Cabut dulu ya. Langkah awal cabut tegangan B+ yang masuk ke flyback ini. Loskan ini. Sudah tegangan B+ yang menuju ke penguat horizontal. Coba dicabut dulu. Setelah itu dicek apakah setelah dicabut masih tetap atau ada perubahan. Karena biasanya ini kalau flyback mati ini juga bisa menyebabkan tegangan goyang. Sambil disukat ya sob. Cabut R-nya aja. Ini resistor ini. Resistor fuse atau resistor cycling untuk B+ saya angkat aja. Nah, ini sudah saya angkat.
Sekarang tak coba lagi pengentesannya. Ini untuk tegangan kecilnya terbalik ke bola. Ini masih drop, harusnya 15, ini harusnya 12 drop, ini harusnya 25. Terus untuk B plusnya jadi berapa setelah cabut. Untuk B plusnya sekarang menjadi 50 volt, masih goyang-goyang dan belum normal. Lanjut ke pengecekan elko nya ini. Setelah saya lakukan cek and recheck, ternyata ini banyak yang berkarat. Ini banyak daerah sini yang berkarat ini. Ini dan ini mana ini juga banyak yang patah-patah ini, metel ya. Udah tayangan kabeh iki. Ini banyak yang patah-patah, mungkin karena terlalu lama tidak dipakai ini. Ini dan akhirnya saya memutuskan pada televisi ini pakai andalan saya. Nah, ini andalannya super gacun. Ini masih ori, belum dimodif. Nah, ini 3 kabel. Ini saya tak coba pasang gacun ini dulu. Nanti apakah komponen-komponen lain ini masih normal. Jadi ini untuk cara cepat versi saya, kalau servis TV pakai gacun. Kalau kerusakan regulator ini fatal, agak banyak kerusakannya. Jadi saya coba biasanya itu pakai gacun dulu untuk menghidupkan TV. Setelah pakai gacun TV itu saya rasa normal atau hidup, baru saya akan lakukan perbaikan pada area-area regulator yang rusak. Seperti itu sobat, untuk cara cepat versi saya. Karena kalau misalnya ini rusak, kita perbaiki dulu. Kita perbaiki ini agak lama, mungkin butuh waktu beberapa menit atau beberapa waktu. Kemudian sukses dan berhasil, dan ternyata untuk area ini rusak juga. Nah, akhirnya kan buang-buang waktu. Seperti itu. Jadi daripada ribet atau lama, mendingan ini digacun dulu, hidup. Setelah normal baru kita perbaiki. Itu menurut versi saya, sob. Sekarang saya tak coba lakukan pemasangan gacun dulu ya. Ayo ikuti saja terus sambil tekan tombol subscribe dan like ya sob, dan juga di share pada teman-temannya yang sehobi atau mau belajar elektronika. Ayo lanjut bersama-sama terus menontonnya sob. Seperti biasanya, kabel hitam masukkan di negatif TR regulator nih. Kemudian kabel merah masukkan ke kolektor seperti ini. Nah, seperti ini sobat, sudah terpasang pakai 2 kabel aja dulu. Yang ini nanti mau dimodif atau tidak kita lihat nanti, karena rangkaian untuk depannya ini banyak yang rusak. Lagian juga ini TV Cina, ongkosnya tidak terlalu mahal karena barangnya juga murah. Sekarang tinggal pengentesan. Ini saya encapkan listriknya. Ini saya setting dulu. Ini tak coba setting di jam 1. Untuk trimpot saya setting di jam 1. Biasanya TV Cina seperti itu.
tancapkan listriknya ini. Ini sudah menancap. Kemudian cek lagi tegangan B+, ini pakai skala 250. Nah, itu tegangan sudah keluar 125 ini. Dan kemudian cek juga tegangan kecil-kecil lainnya. Ini min, ini tegangan sound, tegangan power 18 volt, tegangan IC Nikom 20 volt, tegangan vertikal 29 volt. Oke, berarti ini untuk regulator sudah normal. Kemudian saya akan tancapkan lagi nih, yang tadi sempat saya lepas, ini resistor, dan juga ini tak solder kembali. Ini resistornya tak tancapkan dulu ini. Kenapa nih resistor saya cabut? Karena untuk mengurangi beban, pengetesan regulator harus cabut nih. Karena ini adalah untuk mengurangi beban yang masuk ke sini biar tidak bekerja dulu. Kalau ada apa-apanya di area regulator, ini bisa aman, tidak sampai membakar area horizontal. Seperti itu trik saya. Ini setelah saya pasang, resistor saya pasang, nah ini sudah solder semua. Tak encapkan lagi listriknya. Nah, ternyata masih sudah ada TV start sob. Keliru sob. Nah, ini sudah 120. Nah, dan ternyata TV pun normal, sudah menyala kayaknya ini. Nah, itu. Waduh, mana? Wah, itu sob. TV-nya sudah menyala. Oh, ini TV-nya sudah bisa on. Ini belang ini karena dekos belum dipasang. Sekarang tak coba tata dulu ya sob. Ya, ini untuk kali ini saya pemasangannya tetap pakai 3 kabel sobat. Nah, ini pakai 3 kabel, cuman masih saya modif sederhana. Di sini saya akan coba jelaskan sob untuk modif sederhana kali ini. Seperti ini. Untuk kabel yang merah tetap ini masuk di kolektor, dan yang hitam di negatif atau di emitor langsung ke negatif. Dan ini untuk modifnya, untuk kabel biru ini yang saya copot dari sini. Yang ini saya copot, saya pindah ke sini, ke resistor yang aslinya ini adalah resistor 220K. Saya cabut. ini resistor aslinya 220K, 220 kilo. Aslinya juga seperti ini. Nah, ini aslinya seperti ini. Kemudian ini saya rubah karena ini untuk supaya tegangan untuk PWM. Jadi tegangan untuk IC ini langsung saya ambilkan dari resistor sini yang seri. Nah, kalian coba saja solder di sini. Ini untuk bawahnya. Nah, untuk bawah kalian bisa pasang di sini. Ya, ini kan ini hasil serinya. Sebenarnya sama saja yang dari rangkaian awal, cuma bedanya ini kan langsung
Dan alasannya kenapa saya modif seperti ini, itu juga ada alasannya sob. Alasan saya modif seperti ini karena kalau pakai resistor atau rangkaian bawaan seperti ini, biasanya di layar timbul bintik-bintik yang berjalan di nyelendang gitu ya. Jalan dari atas ke bawah, nyamping itu biasanya. Pokoknya timbul noise dari hasil penggajunan, biasanya menghasilkan noise. Kalau di TV Cina dan juga TV lainnya juga biasanya ada muncul. Nah, itulah alasannya kenapa saya pindah ke sini. Kalau dipindah ke sini atau dipindah pakai cara seperti ini, itu biasanya di layar tidak ada noise-nya, tidak timbul bintik-bintik lagi dan bersih seperti aslinya. Begitu alasan saya sobat. Sekarang saya tak coba kan gambarnya seperti apa. Nah, jadi hasilnya seperti ini sobat sodir. Ini setelah gadun saya pasang dan saya tata seperti ini, ternyata ini sudah aman, tidak mentok. Sekarang saatnya pengentesan. Tak putar dulu ini TV-nya. Nah, ini TV sudah saya encapkan dan LED sudah tidak bergoyang atau kedip-kedip. Sekarang tak coba power on pakai nyemot, yaitu ini untuk yang itu Vicom 015. Itu kalau TV standby ini coba saya on kan ya. Nah, ini kalau TV sudah on, dia naik menjadi 023, itu tandanya TV sudah on dan TV-nya pun menyala. Dan gambarnya celing, tidak ada bintik-bintiknya. Biasanya kalau pakai gadun ada efek bintik-bintik di sini di layar, makanya saya rubah atau saya modif lagi yang seperti tadi, kabel biru biar gambarnya tidak ada bintiknya dan sempurna seperti aslinya. Begitu alasannya sobat sodir versi Dopir Service. Jadi seperti itu tadi tutorialnya sobat sodir, semoga bermanfaat dan membantu sobat-sobat yang sedang belajar servis TV atau belajar menggajun, masang gajun ini. Semoga bermanfaat dan sekian, terima kasih. Wassalam. Maknyus.